Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Febrianti dengan NIM D0218026. Mata kuliah keamanan jaringan. Di sini saya kelas keamanan jaringan A. Pertama-tama di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu jelaskan cara kerja aplikasi berbasis web dan serta mail server. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web. Merupakan perangkat lunak yang pada era saat ini banyak digunakan untuk kebutuhan. Bisa dikatakan sebagai kebutuhan sehari-hari para pengusaha. Karena sebagian besar para pengusaha dan menghasilkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari aplikasi web berbasis web tersebut. Pengguna akan mengakses suatu website berupa link atau URL menggunakan web browser tersebut, mengirimkan permintaan HTTP request kepada web server melalui TCP/IP, sehingga web server akan memberikan web files yang diminta. Aplikasi berbasis web ini ada beberapa macamnya. Yang salah satunya saya angkat di sini point of sales atau POS. Seperti ini dia gambarnya. Point of sales ini atau POS ini biasa disingkat sebagai POS. Secara sederhananya dapat diartikan sebagai sebuah sistem aplikasi yang melakukan pencatatan dan membantu proses transaksi jual beli yang ada pada perusahaan-perusahaan. Selanjutnya adalah cara kerja aplikasi berbasis web atau point of sales tadi. Yang pertama adalah transaksi. Melihat pengertian dari POS tadi, POS ini tadi, point of sales, yaitu berfungsi sebagai transaksi jual beli, di mana transaksi dengan adanya perangkat lunak pembayaran dengan model point of sales, para pelanggan dapat memanfaatkan kartu debit atau kredit saat melakukan transaksi pembelian. Terminal point of sale secara elektronis terkoneksi ke bank milik pengusaha atau pemilik toko, yang pada gilirannya terkoneksi ke financial tracking system. Sistem POS akan menampilkan transaksi dan menghitung pajak penjualan atau diskon. Sistem ini biasanya juga dilengkapi dengan platform inventory tracking yang bisa segera menghapus item dari inventory pada saat transaksi penjualan terjadi. Sistem POS ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, misalnya di restoran atau rumah makan yang diintegrasikan dengan tempat duduk tamu ataupun waiting list. Yang selanjutnya yang berbasis internet. Untuk pelaku usaha yang memiliki banyak cabang dapat memanfaatkan sistem point of sale dengan berbasiskan internet. Yang ketiga, perangkat keras. Transaksi point of sale terdiri dari perangkat keras atau hardware yang mampu mencetak salinan struk pembelian untuk konsumen. Pelaku usaha dapat menggunakan printer thermal yang mampu mencetak lebih cepat, tidak berisik, dan lebih tahan lama. Printer jenis ini memiliki lebih sedikit bagian-bagian yang perlu bergerak pada saat pembayaran, yang terkoneksi dengan perangkat lunak point of sale. Selanjutnya, mail server. Sebelum kita ke cara kerja mail server ini, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu mail server itu sendiri. Mail server itu sendiri adalah yang bertugas mengirim dan menerima email. Meskipun terlihat simpel, sebenarnya proses pengiriman emailnya ini cukup kompleks. Email yang Anda kirim akan melewati serangkaian proses atau step by step yang cukup rumit di mail server untuk dapat sampai ke penerima. Secara sederhana,
Mail server berfungsi sama seperti kantor pos. Ia menyimpan surat masuk lalu mengirimkannya ke si penerima. Nah, berikut adalah cara kerja mail server. Yang pertama, mengirimkan pesan. Email penerima berkomunikasi dengan server SMTP, lalu server SMTP memproses alamat email penerima, lalu ke server SMTP, pengirim berkomunikasi dengan DNS, lalu email terkoneksi dengan server SMTP, lalu server SMTP, penerima memindai pesan masuk. Nah, adapun penjelasannya di sini, yang pertama yaitu mengirim pesan. Mengirim pesan ini seperti biasa yang kita lakukan pada email apabila kita ingin mengirimkan pesan. Setelah membuat dan mengetikkan pesan tersebut, klik tombol send seperti biasa. Yang kedua yaitu email penerima berkomunikasi dengan server SMTP, berkomunikasi dengan MTA server yang menggunakan SMTP seperti yang dikatakan tadi. Kemudian memberikannya alamat email Anda, alamat email penerima, isi pesan dan lampirannya. Lalu yang ketiga, pemrosesan alamat email penerima. Setelah berkomunikasi dengan email penerima, komponen MDA melalui SMTP akan memproses alamat email si penerima, khususnya domainnya. Yang selanjutnya yaitu pengirim berkomunikasi dengan DNS. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa seperti biasa kita memakai email agar bisa menemukan server penerima MTA melalui SMTP, kita harus berkomunikasi dengan DNS atau server nama domain. Nanti DNS akan mengambil nama email domain penerima lalu menerjemahkannya menjadi sebuah IP address. Nah, kenapa harus IP address? Kenapa harus berubah menjadi IP address? Karena server SMTP pengirim tidak menyalakan email dengan benar hanya dengan cara nama domain setiap komputer yang terkoneksi ke internet. Maka dibutuhkannya IP address tersebut. Yang selanjutnya adalah email terkoneksi dengan server SMTP. Setelah server SMTP memiliki IP address penerima, maka email yang diteruskan MDA atau MTA dapat terkoneksi dengan server SMTP. Proses ini tidak terjadi begitu saja, karena sebenarnya pesan yang dikirim jadi harus melewati serangkaian step by step yang cukup rumit seperti yang dikatakan tadi. Nah, tahap selanjutnya, tahap terakhir yaitu server SMTP penerima memindai pesan masuk. Nah, di tahap ini memindai pesan masuk jika ia mengenali domain dan username. Pesan akan diteruskan ke server atau di nama domain. Dari sana pesan akan ditempatkan di antrian send email atau pesan. Nah, pesan akan berada pada antrian email si penerima. Lalu si penerima melihatnya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan bagian yang kedua, bagian poin kedua, yaitu bagaimana mekanisme pengamanan pada web server dan mail server. Nah, yang pertama, akses jarak jauh, di mana memungkinkan administrator server harus masuk ke server web tersebut secara lokal. Nah,
jika akses jarak jauh ini diperlukan, seseorang harus memastikan bahwa sambungan jarak jauh diamankan dengan benar ataupun dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan protokol tunneling dan enkripsi. Nah, akses jaringan jarak jauh ini juga harus dibatasi sejumlah IP tertentu dan untuk akun tertentu saja. Yang kedua yaitu pisahkan antara pengembang, penguji, dan produksi saat melakukan pengamanan. Nah, untuk lebih memudahkan pengembangan dan pengujian aplikasi web tersebut ini, pengembang cenderung atau lebih dominan mengembangkan aplikasi internal tertentu saja yang memberikan mereka akses istimewa atau khusus ke aplikasi web tersebut, database, dan sumber daya server web lainnya, dan tidak dimiliki oleh pengguna anonim biasa atau lainnya. Aplikasi semacam ini biasanya tidak memiliki batasan apapun karena mereka hanya aplikasi uji coba yang harus diakses dari pengembangnya saja. Selanjutnya, izin dan hak istimewa. Izin layanan file dan jaringan memainkan peran penting dalam keamanan server web. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi si pengembang untuk selalu menetapkan hak istimewa atau khusus terkecil yang diperlukan untuk menjalankan layanan jaringan tertentu ini, seperti perangkat lunak server web. Nah, selanjutnya yaitu install semua patch keamanan tepat waktu. Meskipun kita sudah melakukan keamanan berlapis-lapis ataupun step by stepnya pada server kita, namun tidak sepenuhnya berarti aman apabila kita tidak melakukan pemberbaharuan sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Maka dari itu kita harus memperbaharui sistem tertentunya yang berjalan di dalamnya dengan lapisan keamanan yang terbaru. Selanjutnya, pantau dan audit server. Semua log layanan jaringan, log akses, situs web, log server database, misalnya Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, dan log sistem operasi. Nah, harus kita pantau dan sering diperiksa karena kita tidak tahu apakah yang terjadi sebelum-sebelumnya atau bagaimana. Nah, file log cenderung atau lebih dominan memberikan semua informasi tentang upaya serangan-serangan dan bahkan serangan yang berhasil, tetapi sebagian besar waktu diabaikan. Nah, jika seseorang melihat aktivitas aneh dari log, harus segera diteruskan sehingga masalah dapat diselidiki secepatnya untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya yaitu gunakan scanner. Scanner adalah alat praktis yang membantu kita mengotomatiskan dan memudahkan proses pengamanan server web dan aplikasi web ini sendiri. Ini ada poin ketiga, yaitu cara menguji pengamanan web server. Nah, yang pertama yaitu web server. Karena di sini ada dua, yaitu web server dan mail server. Jadi yang pertama yaitu web server. Bagian A, pengujian fungsionalitas. Nah, pada pengujian step ini digunakan untuk memeriksa apakah produk kita sesuai dengan spesifikasi yang ada, maksudnya serta persyaratan fungsional yang ada atau yang kita buat dalam dokumentasi pengembangan kita, sehingga kegiatan pengujian berbasis web meliputi uji semua tautan di laman web berfungsi dengan benar dan pastikan tidak ada tautan yang rusak ataupun terdeteksi virus. Nah, tautan yang akan diperiksa akan mencakup yang pertama tautan keluar, tautan internal, tautan link, dan tautan mail to. Nah,
Yang selanjutnya, usability testing. Nah, pada bagian ini, pengujian kegunaan kini telah menjadi bagian penting dari setiap proyek berbasis web. Dapat dilakukan oleh penguji seperti kita atau kelompok atau sekumpulan organisasi fokus kecil yang mirip dengan audiens target aplikasi berbasis web. Nah, uji navigasi situs. Menu ini tombol atau tautan ke berbagai halaman di situs kita harus mudah dilihat dan konsisten di semua halaman web. Selanjutnya ada di sini uji konten. Nah, pada step ini konten harus dapat dibaca tanpa kesalahan, ejaan, atau tata bahasa. Gambar jika ada harus berisi teks. Yang selanjutnya yaitu interface testing. Nah, pada bagian kali ini 3 area yang akan diuji di sini adalah aplikasi, web, dan server itu sendiri ataupun server database-nya. Nah, yang pertama adalah aplikasi, di mana aplikasi permintaan teks dikirim dengan benar ke database dan output di sisi klien ditampilkan dengan benar. Kesalahan jika ada harus ditangkap oleh aplikasi dan harus ditampilkan kepada administrator dan bukan pengguna akhir. Nah, sedangkan web server, tes web server menangani semua permintaan aplikasi tanpa penolakan layanan. Nah, selanjutnya ada server database. Server database di sini kita harus pastikan apakah tes respon sistem ketika koneksi antara 3 lapisan, di mana 3 lapisan ini ada aplikasi, web, dan database. Tidak dapat dibuat dan pesan yang sesuai ditampilkan kepada pengguna akhir, seperti yang dikatakan sebelumnya. Nah, alatnya yaitu berupa AlertFox and Renorex. Nah, selanjutnya ada database testing, di mana pada kali ini basis data adalah salah satu komponen penting dari aplikasi web atau aplikasi berbasis web ini, dan tekanan harus diletakkan untuk mengujinya secara menyeluruh. Kegiatan pengujian akan mencakup ujian atau uji apakah ada kesalahan yang ditampilkan saat menjalankan query. Integritas data dipertahankan saat membuat pembaharuan atau menghapus data pada basis data itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada compatibility testing, di mana pada step ini memastikan bahwa aplikasi berbasis web ini Anda ditampilkan dengan benar di berbagai perangkat, akan mencakup uji kompatibilitas browser. Nah, di mana situs web yang sama di browser yang berbeda akan ditampilkan secara berbeda pula. Perlu menguji apakah aplikasi web kita ditampilkan dengan benar atau salah di seluruh browser, JavaScript, Ajax, dan autentikasi berfungsi dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memastikan dulu apakah mereka benar-benar terkendali dengan benar ataukah ada kesalahan sebelumnya. Nah, kita juga dapat memeriksa kompatibilitas browser seluler itu sendiri. Dan render elemen web seperti tombol, bidang teks, dan lain-lain berubah seiring perubahan sistem operasi. Pastikan situs web kita berfungsi dengan baik seperti yang dibahas tadi untuk berbagai kombinasi sistem operasi seperti Windows, Linux, dan browser seperti Firefox, Internet Explorer, Safari, dan lain-lain. Di sini kita dapat menggunakan alat yaitu Net Mechanic. Nah, yang selanjutnya ada performance testing, di mana pada bagian kali ini akan memastikan situs kita berfungsi di bawah semua beban. Nah, kegiatan pengujian perangkat lunak atau software akan termasuk tetapi tidak terbatas pada waktu respons aplikasi web pada kecepatan koneksi yang berbeda. Muat uji aplikasi web
kita untuk mengetahui perilakunya yang di bawah beban normal dan puncaknya. Nah, uji tes situs web ini kita dapat menentukan titik putus ketika didorong keluar beban normal pada waktu puncak atau pada bagian maksimalnya. Apakah terjadi kerusakan pada uji kali ini karena beban puncak? Bagaimana situs pulih dari peristiwa semacam itu? Nah, sebelumnya kita harus memastikan teknik pengoptimalan seperti kompresi zip, browser, dan cache sisi server diaktifkan untuk mengurangi waktu muat. Di sini kita juga dapat memakai alat load runner dan JMeter. Yang selanjutnya ada security testing. Nah, pengujian keamanan sangat penting untuk situs web e-commerce yang menyimpan informasi-informasi pelanggan yang sensitif bagi para pelanggan seperti kartu kredit. Kegiatan pengujian akan mencakup tes akses tidak sah, ke halaman aman tidak boleh diizinkan, file yang dibatasi tidak boleh diunduh tanpa akses yang sesuai. Nah, pada kali ini sesi pemeriksaan secara otomatis terbunuh setelah penggunaan tidak aktif dalam waktu lama. Pada penggunaan sertifikat SSL, situs web harus mengarahkan kembali ke halaman SSL terenkripsi. Nah, alat yang digunakan di sini ada Bubble Enterprise, DFBT Tester, dan Cross. Selanjutnya ada crowd testing, di mana pada step ini atau proses ini akan melakukan sejumlah besar orang atau kerumunan atau keorganisasi bisa dikatakan untuk melakukan tes lagi yang jika tidak akan dieksekusi sekelompok orang di perusahaan tersebut. Nah, pengujian crowdsourced adalah konsep yang menarik dan akan datang dan membantu mengungkap banyak kekurangan tanpa disadari. Nah, menyimpulkan tutorial ini mencakup hampir semua pengujian yang berlaku untuk aplikasi web ini sebagai penguji web. Penting untuk dicatat bahwa pengujian web merupakan proses cukup sulit dan kita pasti akan menemui banyak kendala. Nah, selanjutnya apabila kita melakukan suatu sistem, jadi kita harus mengecek keamanannya, apakah ini sudah aman atau tidaknya. Nah, di sini pada bagian mail server di sini kita bisa menguji sistem kita apakah benar-benar sudah aman atau tidaknya. Seperti pada penjelasan sebelumnya. Nah, di sini caranya yaitu kita tinggal memasukkan nama domain dan akun email yang terdaftar di mail server dan klik analis main setup. Nah, berikut ini adalah gambaran pada saat kita ingin mengecek keamanannya. Nah, ini dia apakah aman atau tidaknya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini menjelaskan apa manfaat penetration testing. Nah, dalam implementasinya, pentest dapat berguna antara lain untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata atau dari hacker itu sendiri. Pentest juga digunakan untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih? Langkah-langkahnya di sini ada vulnerability detection, di mana pencarian celah keamanan setelah mengetahui. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penetration testing, di mana dalam implementasinya pentest dapat berguna antara lain untuk menentukan beberapa baik sebuah sistem
dapat menangani serangan dunia nyata. Nah, pentest ini juga digunakan untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan benar, ataupun bisa sangat dikatakan dengan tepat. Nah, selanjutnya langkah-langkah penetration testing. Nah, dalam implementasinya, pentest dapat berguna yang seperti saya tadi katakan sebelumnya, sama dengan penjelasan yang tadi. Nah, langsung saja ke langkah pertama, yaitu langkah pertama pre-engagement. Nah, di tahap ini kita berdiskusi terlebih dahulu untuk membahas peraturan-peraturan apa saja yang dibolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan ini berlangsung. Nah, kita juga membahas waktu dan biayanya. Yang langkah kedua, rules of engagement. Nah, berisi tentang perjanjian. Nah, perjanjian ini ada izin untuk meretas dan kerahasiaan, harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, menentukan ruang lingkup dan bagian mana saja yang harus kita uji. Nah, penentuan durasi proyek termasuk tanggal mulai dan tanggal berakhir. Nah, menentukan metodologi yang akan digunakan, menjelaskan tujuan akhirnya penetration testing yang dilakukan atau kegiatan yang berlangsung pada saat itu, dan menentukan teknik yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan juga. Nah, selanjutnya adalah reconnaissance atau information gathering. Nah, di mana terdapat dua macam. Nah, pada langkah ini yakni active reconnaissance. Nah, di mana pada step ini pentester terhubung dengan mesin target. Contohnya, pentester mencari port yang terbuka dan menemukan service yang berjalan di port tersebut. Misalnya HTTP web server di port 80 atau 443. Nah, contoh kedua yaitu pasif macam yang keduanya ini passive reconnaissance. Nah, pentester mengumpulkan informasi tentang target melalui beberapa sumber lain yang tidak langsung terkoneksi dengan target. Nah, contohnya pada step ini yaitu pentester mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mungkin dari suatu situs, media sosial, dan forum tertentu. Nah, ada lagi yang katanya scanning, di mana scanning ini pentester akan menggunakan tools atau alat-alat untuk mengambil informasi yang lebih banyak dari yang sudah didapatkan sebelumnya. Contoh toolsnya network mapping, port scanning, dan vulnerability testing. Nah, yang selanjutnya adalah gaining access, di mana pentester mencoba masuk ke sistem target dengan mengeksploitasi celah keamanan yang sudah ditemukan sebelumnya. Contohnya serangan XSS dan SQL injection. Nah, setelah langkah-langkah sebelumnya berhasil dilakukan, maka selanjutnya maintaining access, di mana pentester juga ini mencoba untuk mempertahankan akses masuknya agar masih tetap bisa pada sistem, di dalam sistem tersebut, meskipun sistem tersebut sudah direset. Yang selanjutnya ada covering track, di mana langkah ini adalah ada pentester mencoba akan menghilangkan jejaknya, yang bertujuan untuk mengetes apakah sistem target mampu mendeteksi adanya kegiatan yang mencurigakan atau tidaknya. Contohnya menghapus log, menghapus folder-folder yang telah dibuat, dan menghapus cookies dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada reporting, di mana reporting ini pentester akan membuat laporan berisi tentang detail spesifik kelemahan-kelemahan sistem yang dapat dieksploitasi atau yang sudah diuji tadi. Nah, selanjutnya ada data sensitif yang bisa diakses. Selanjutnya teknik-teknik yang digunakan saat melakukan pentesting. Nah, yang keenam adalah
cara kerja melakukan VPN dan Remote Secure Access. Nah, langsung saja pada poin kali ini ada cara kerja VPN. Nah, cara kerja VPN ini sederhananya adalah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau misalkan warung internet. Nah, ketika terhubung dengan internet, menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet seperti pada umumnya. Nah, menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Nah, server VPN ini bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke situs yang kita ingin akses. Jadi koneksi yang Anda lakukan akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu pula. Nah, jadi ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung atau direct tanpa enkripsi, sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Nah, ini dia cara kerja Remote Secure Access. Kan kita tadi sudah membahas tentang VPN, lalu kita ke Remote Secure Access, di mana remote server adalah server yang bisa diakses dari jarak jauh. Jadi meskipun pengguna tidak berada di satu jaringan atau di jaringan LAN yang sama, kita tetap bisa masuk ke sistem lainnya dengan di tempat yang berbeda pula dengan jarak yang jauh. Inilah cara mengakses remote server menggunakan Windows. Karena kita dominan memakai Windows, maka di sini saya akan memperlihatkan remote server dengan menggunakan Windows. Nah, yang pertama kita isi ini ada folder. Terus, nah, selanjutnya kita isi kolom folder dengan alamat IP atau hostname dari server yang ingin Anda akses. Nah, selanjutnya centang reconnect at sign untuk terhubung secara otomatis setiap Anda menyalakan komputer seperti yang ada pada gambar tadi. Nah, selanjutnya ada tekan tombol finish dan Anda akan mendapatkan shortcut server tersebut. Nah, selanjutnya klik shortcut dan masukkan username dan password yang telah di setup. Nah, yang ketujuh ini poin terakhir, yaitu contoh implementasi penggunaan VPN dan Remote Secure Access. Nah, implementasi penggunaan VPN. Ada jenis penggunaan VPN, ada beberapa. Yang pertama, Remote Access VPN. Pada umumnya implementasinya terdiri dari dua macam. Pertama ada Remote Access VPN dan yang kedua adalah Site to Site VPN. Nah, di mana Remote Access yang biasa juga disebut Virtual Private Dial-up Network atau yang biasa disingkat VPDN menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan Local Area Network atau LAN. Nah, jenis VPN ini digunakan oleh pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya itu sendiri dari berbagai lokasi jarak jauh remote dari perusahaannya. Nah, biasanya perusahaan yang ingin membuat jaringan VPN tipe ini akan bekerja sama dengan Enterprise Service Provider atau yang biasa disingkat ESP. Nah, di sini ESP akan memberikan suatu network access atau network access server atau NAS bagi perusahaan tersebut. Nah, ESP juga akan menyediakan software atau perangkat lunak klien untuk mengakses jaringan lokal perusahaan. Pegawai tersebut harus terhubung ke NAS dengan mendial nomor telepon yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, kemudian dengan menggunakan software klien, pegawai tersebut dapat terhubung ke jaringan lokal perusahaan yang ingin dia akses. Perusahaan yang memiliki pegawai yang ada di lapangan dalam jumlah besar dapat menggunakan Remote Access VPN untuk membangun WAN,
VPN tipe ini atau macam ini akan memberikan keamanan dengan mengenkripsi koneksi antara jaringan lokal perusahaan dengan pegawainya yang ada di lapangan. Nah, pihak ketiga yang melakukan enkripsi ini adalah ISP. Nah, yang kedua yang seperti kita katakan tadi ada beberapa macam. Nah, macam yang selanjutnya yaitu side-to-side VPN. Nah, jenis implementasi VPN yang kedua adalah side-to-side VPN. Implementasi jenis ini menghubungkan antara dua kantor atau lebih kantor yang letaknya berjauhan, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya. Nah, VPN yang digunakan untuk menghubungkan suatu perusahaan ini dengan perusahaan lain, misalnya mitra kerja, supplier, atau pelanggan, disebut extranet. Nah, sedangkan apabila VPN digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, implementasi ini termasuk jenis intranet side-to-side VPN.
Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.